Apa DP bena meong dan kucing? Apa ayo apa? Kan tahu. Kalau kucing bisa bilang meong, kalau meong mana bisa bilang kucing? Terus ngoni so tahu kan? Ayam digoreng DP nama ayam goreng, dipanggang DP nama ayam panggang. Sekarang tamu tanya, ayam pe apa digoreng hilang kata ayam? Kan tahu ah. DP telur, kalau digoreng dan mata sapi. Bangkong benteng cigulu cigulu. Oke, selamat siang untuk para sahabat sekalian juga Riwe ya. Pada hari ini tanggal 26 September 2021. Semoga kita berbahagia semuanya. Itu harapan kami. Pada hari ini akan ada acara sharing ya. Sharing di mana yang akan dibawakan oleh Dr. John Hart. Kebetulan beliau adalah senior saya, di mana beliau memilih judul manajemen trauma kepala. Jadi Dr. John Hart ini adalah spesialis bedah saraf. Beliau bekerja di Pontianak. Namun dia itu waktu belum pandemi itu dari Sabang sampai Merauke dia keliling. Luar biasa, dia sharing-sharing itu boleh dikata di grup kita ini dia yang paling besar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk tidak membuang waktu, maka saya persilahkan barangkali Dr. John untuk membawakan materi manajemen trauma kepala pada siang hari ini. Silakan Dr. John Hart. Baik, terima kasih Bro David. Ini dokter kita ini dosen ilmu penyakit saraf di Makassar. Semua saya kira dia ini eksis bukan hanya lewat status sebagai dosen, tapi juga status eksis dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Sebenarnya trauma kepala ini suatu penanganan yang sangat luas, menyangkut hal yang sangat luas sekali gitu ya. Jadi kita tahu bahwa trauma kepala itu banyak penganiayaan dan lain-lain. Tetapi pada hari ini kita akan fokus tentang apa yang disebut dengan geger otak ya, geger otak. Itu aja, karena kalau kita bahas terlalu luas dan saya kira yang paling penting untuk kita bicarakan bersama-sama yaitu penanganan atau manajemen daripada geger otak itu sendiri. Saya kira inilah inti daripada manajemen pada trauma kepala. Normal dari orang-orang seperti kita yang bisa berbicara, berpikir, berjalan dan lain-lain ini, nilai maksimal daripada Glasgow Coma Skill pada orang normal itu adalah 15. Jadi pada seorang yang mengalami trauma kepala dan GCS-nya dinilai kurang dari 15, yaitu 13 sampai 15, itu disebut sebagai geger otak ringan gitu loh, atau cedera otak ringan ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua yang lebih berat lagi ya, lebih berat lagi disebut dengan geger otak sedang dengan nilai Glasgow Coma Skill itu 9 sampai 12. Nah, kemudian cedera otak berat biasanya nilai GCS-nya itu lebih kecil dari 9. Nah, kalau diakumulasikan secara keseluruhan, maka itu nilainya menjadi 15 ya. Oleh karena itu nilai yang terendah 3 ya. 3. Jadi kalau tidak bisa buka mata, tidak ada suara sama sekali dan tidak bisa gerak, itu nilai terendah itu adalah 3. Next, Dr. David, berikutnya ini adalah komplikasi daripada trauma kepala. Salah satu komplikasi yang paling sering itu adalah perdarahan epidural. Nah, epidural ini artinya perdarahan antara tulang dan selaput
selaput otak, ya, selaput otak, dura mater misalnya seperti itu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena benturan yang cukup kuat menyebabkan robekan pada pembuluh-pembuluh darah otak yang ada di dalam tulang kepala atau perlukaan pembuluh darah yang ada di selaput otak, ya. Kemudian yang kedua itu adalah perdarahan subdural. Perdarahan subdural itu artinya perdarahan yang terjadi antara selaput otak dengan jaringan otak, ya. Jadi kalau misalnya di kedokteran dia katakan bahwa perdarahan antara dura mater dan pia mater. Nah, itu yang disebut dengan subdural. Nah, ini punya karakteristik tersendiri. Kalau kita lihat yang di gambar yang paling kiri itu adalah epidural hematom, itu bentuknya bikonkaf ya, bikonkaf. Kalau misalnya subdural hematom itu biconvex gitu ya. Ya seperti itu yang Dr. David tunjukkan itu. Nah, itu khas sekali. Jadi kita tidak perlu susah-susah mengingat. Kita lihat aja bentuknya. Kalau misalnya bentuknya seperti bulan sabit itu itu subdural hematom. Kemudian yang ketiga adalah trauma pada tulang, ya, trauma pada tulang yang disebut biasa dengan fraktur basis krani. Sebenarnya fraktur basis krani ini sangat-sangat sulit untuk kita ketahui, ya, karena dia biasanya tertutup dengan hematom. Kadang-kadang ada kita pikir, loh, kok ini ada gambaran garis fraktur, tetapi tidak sesuai dengan letak daripada daripada impaknya gitu loh, dari tempat traumanya gitu. Nah, ini kadang-kadang kita harus bisa untuk membedakan mana fraktur basis krani dan mana yang sutura. Ya, sutura juga gambarannya seperti garis fraktur, tetapi itu biasanya hanya kita temukan pada orang dewasa muda yang mungkin 25 atau 30 tahun ke bawah ya. Jadi itu yang kita lihat pada gambaran dari fraktur basis krani atau fraktur dasar tengkorak ya. Lanjut. Yang berbeda-beda. Yang pertama sekali sebelah kiri itu perdarahan subarachnoid. Nah, ini yang ditunjukkan Dr. David, perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid ini biasanya bukan karena trauma, tapi biasanya karena pecahnya pembuluh darah otak, biasanya karena aneurisma, ya. Nah, yang lucunya biasanya justru ditemukan karena dia jatuh sendiri, ya. Jadi kalau ada orang yang jatuh sendiri, biasanya kemudian di CT scan ada subarachnoid hemorrhage, itu biasanya pembuluh darah otaknya ada yang pecah, kemudian dia pusing dan jatuh, ya. Jadi pada dasarnya kita tidak melihat ada trauma di sekitar tulang kepala, ya. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan, ya, yang di tengah Dr. David yang di tengah epidural hematom, ya. Nah, di sini indikasi kita lihat bahwa ada pasien-pasien yang mengalami epidural hematom atau subdural hematom itu kadang-kadang ada yang bertanya, kok tidak dioperasi ya? Kok tidak dioperasi tapi lebih cepat sehat, lebih cepat baik gitu loh. Malah yang dioperasi lama baru sembuh gitu. Nah, di sini yang paling memegang peranan penting adalah distorsi dari jaringan otak yang masih normal. Ini sangat penting sekali. Ya, mungkin Dr. David bisa tunjukkan itu midline-nya. Nah, kalau ada perdarahan seperti itu, midline-nya itu sudah bengkok nih. Nah, ini sangat menentukan prognosis daripada cedera kepala itu sendiri. Mestinya itu garis lurus yang ditarik Dr. David ke bawah itu, midline shape-nya harusnya hanya ada di situ. Tapi kalau ada pergeseran jaringan otak ke sebelah sana, maka kita tahu bahwa ini perawatannya mungkin akan sulit karena sudah terjadi herniasi, ya, terjadi herniasi atau pergeseran dari jaringan otak yang normal gitu ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang sebelah kiri, itu ada perdarahan subdural, ya. Perdarahan subdural ini juga sebenarnya sedikit sekali, tetapi distorsi jaringan otaknya, ya, midline shape-nya udah jauh. Nah, midline shape-nya dari atas itu sudah jauh dari atas gitu, udah lebih mungkin dari 1 cm. Nah, ini kalau
perdarahan subduralnya itu tidak dikeluarkan, kapan otaknya bisa kembali ke tempatnya sendiri, ke tempatnya kembali. Sedangkan kita ketahui bahwa kalau otak itu bergeser ke kiri atau ke kanan, maka itulah yang menyebabkan kesadarannya menjadi turun gitu. Contusion cerebri itu pasti ditemukan jaringan-jaringan otak yang mengalami perlukaan, baik itu secara mikroskopis maupun makroskopis. Commotion cerebri itu adalah benturan kepala di mana pasien tersebut atau orang tersebut mengalami pingsan tapi tidak lebih dari 10 menit. Pasien-pasien setelah sadar karena commotion cerebri ini umumnya dia tidak mengerti kejadian di mana. Kok bertanya, loh kenapa saya di rumah sakit? Ada apa nih? Kenapa saya di rumah sakit? Kenapa saya dibawa? Kenapa saya diangkat? Itu kontusio ya. Nah, ini hematom epidural. Ini di sini lebih jelas ya, hematom lebih jelas terjadi di antara bagian dalam tulang tengkorak dengan selaput otak itu sendiri. Nah, di sini tidak ada kerusakan jaringan otak sama sekali gitu ya. Selanjutnya, nah ini perdarahan subdural hematom ya. Ini perdarahan subdural hematom di mana terjadi perdarahan di antara dura mater atau selaput otak paling luar dengan pia mater gitu ya, dengan pia mater. Nah, yang lucu pada orang tua di mana jaringan otaknya itu sudah mengecil ya, maka ini bisa terjadi berbulan-bulan, tetapi pasiennya tetap sadar. Mungkin cuma sering pusing-pusing, sering ngantuk, dan lain-lain. Tapi bisa melakukan aktivitas biasa gitu. Makin lama, akumulasi perdarahan itu bertambah besar, mungkin sudah mulai terjadi distorsi dari jaringan otak, baru timbul gejala-gejala. Nah, disinilah pentingnya buat kita bahwa pada masuk umur tua ya. Sekarang umur dewasa itu katanya umur 65 tahun sampai umur 75 tahun. Umur paling produktif untuk kita sekarang ini adalah umur antara 60 tahun dan 70 tahun ya. Jadi ini mungkin pemerintah ke depan akan merubah umur pensiun kita itu mestinya umur 70 tahun. Nah, di sini Dr. David yang lalu sudah memperkenalkan ada Purtier placenta ya, di mana di dalamnya terdapat stem cell. Yang kita tahu stem cell itu diambil daripada plasenta, ya, plasenta. Kita tahu juga bahwa plasenta ini sekarang ini diambil sebagai pengobatan alternatif pada beberapa kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Ya, nah, itu banyak sekali sekarang ini. Oleh karena itu, sekarang ini mereka yang punya duit yang cukup banyak, misalnya begitu, yang cukup, kalau mereka melahirkan, kadang-kadang plasentanya itu diambil, kemudian dimurnikan, dan dan substratnya itu disimpan di dalam laboratorium. Harapan kita bahwa suatu saat nanti mungkin ada keluarga yang susah disembuhkan dengan pengobatan secara medis, maka ekstrak daripada plasenta tadi itu bisa disuntikkan ke yang bersangkutan supaya bisa sembuh dari penyakit yang dialami. Nah, kira-kira yang seperti itu. Tetapi ekstrak dari plasenta manusia ini itu hanya berlaku untuk garis keturunannya sendiri. Tidak bisa ekstrak plasenta dari misalnya anak Dr. David yang melahirkan misalnya begitu, nanti disuntikkan ke saya, itu tidak bisa gitu loh. Mungkin saya bisa mati kalau seperti itu terjadi ya. Tapi kita kenal bahwa sel punca atau stem cell ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan embryonic stem cell yang diambil dari plasenta, dan ada juga yang disebut dengan mesenchymal stem cell dewasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang mesenchymal dewasa ya, contohnya misalnya ada orang yang selaput korneanya itu mengalami gangguan, kemudian selaput korneanya itu diambil, dibiopsi sedikit, dikultur, kemudian setelah sekian lama begitu ada aturannya tersendiri, kemudian disuntikkan kembali
ke pasien yang bersangkutan, tetapi itu hanya memperbaiki matanya sendiri, tidak untuk organ lain. Begitu juga ada orang yang mengalami suatu gangguan, misalnya pada persendian, selaput persendiannya itu rusak, keropos atau menipis karena faktor infeksi atau dan lain-lain, maka kadang-kadang cairan sendinya itu diambil, kemudian dibiakkan, ya, dibiakkan, kemudian di suatu saat nanti disuntikan kembali, tetapi hanya berfungsi untuk lututnya sendiri, tidak untuk yang lain-lain. Ini yang disebut sebagai mesenchymal stem cell. Kalau trauma kepala itu terjadi pada anak-anak, misalnya di bawah 10 tahun atau 15 tahun, itu prognosisnya masih baik. Tetapi kalau geger otak itu terjadi pada umur-umur 65 tahun, 70 tahun, apalagi 80 tahun ke atas, itu prognosanya itu jelek sekali, tidak baik sekali. Kalaupun misalnya pasiennya berhasil hidup, survive, mungkin mengalami suatu cacat yang cukup berat, ya. Baik, saya kembalikan ke Dr. David. Baik, silakan Dr. David. Terima kasih Dr. John Recording Hart. stopped. Baik, saya buka babak diskusi. Mau tanya tentang trauma kepala, tentu kemudian bagaimana dengan trauma kepala yang ada sequelae ataupun yang belum ada sequelae, mencegah supaya tidak ada sequelae. Itu penting sekali karena itu bisa merugikan diri kita, produktivitas kita itu akan terganggu apakah jangka waktu pendek, jangka waktu panjang, atau bisa sampai jangka waktu permanen seumur hidup setelah terjadi trauma kepala. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Tidak ada salahnya walaupun cedera kepala itu minimal kalau dia terjadi gegar otak, misalnya komosi cerebri, goncangan kepala, diibaratkan otak itu terguncang seperti gempa bumi gitu. Tidak mengganggu infrastruktur, ya, tidak ada yang rusak. Tetapi ada yang terganggu. Sehingga secara makroskopis itu tidak ada kelainan. Tetapi secara mikroskop mungkin ada, sehingga fungsinya itu dia mengganggu seperti bisa berkepanjangan selalu, cepat vertigo atau pusing, bukan pusing itu vertigo, ya. Kemudian ada nyeri kepala atau sefalgia. Bisa gangguan konsentrasi, fokus, dia sering nggak bisa fokus, misalnya dia belajar atau baca buku atau ada ikut seminar, dia pusing, keringat dingin. Itu bisa saja tidak, kalau penanganannya cepat, bisa pelan-pelan berangsur hilang total, bisa menetap. Jadi jangan sampai terjadi itu, karena produktivitas itu sangat-sangat diperhatikan. Kalau seperti di negara Amerika, itu bisa mengganggu dirinya dan tentu untuk negara pula terganggu produktivitas, income per kapita itu sendiri dan income untuk devisa negara. Kalau itu kontusio itu biasanya ada gelisah gitu, gaduh gelisah, delirium. Itu bisa berhari-hari, waktu di opname itu berhari-hari. Kadang-kadang dia punya emosi gampang sekali, dia bisa nendang. Saya pernah ditendang oleh pasien itu, tapi saya tahu karena saya ada pelajari, jadi saya tidak bisa marah. Ya, itu. Kemudian yang epidural tadi yang Dr. John katakan itu harus diperhatikan juga. Apabila dia ada lucid interval, ya, yang tadinya jatuh tidak terus sadar penuh, tiba-tiba dalam beberapa hari atau beberapa jam, kadang bisa mingguan, terus tiba-tiba jatuh, hilang kesadaran, terus menerus tidak bangun-bangun, itu satu petanda dari epidural bleeding. Kemudian tentu kalau dari sisi medis kita itu pupil bisa dilihat ada satu besar satu kecil, anisokor namanya. Itu berarti sudah penekanan ke batang otak. Itu tidak bisa tawar-menawar, harus segera dibuka. Seperti Dr. John sebagai spesialis bedah saraf itu harus. Kalau tidak mengancam nyawa. Bisa meninggal akibat itu. Karena pusat kesadarannya dia sudah tekan, makin dia tekan, makin
semua unsur pernafasan, unsur kesadaran makin mendalam, koma dalam. Nah, akhirnya pasien meninggal. Dr. Raisa ada memantau? Ya, Izin dok, ada pertanyaan di kolom komentar dok. Di kolom chat dok. di kolom komentar oleh Insinyur Faizin, ya. Selamat siang Dr. David. Mau bertanya kepada Dr. John. Bagaimana bila anak jatuh terbentur bagian kepala bagian belakang? Apakah hal tersebut bisa mengganggu atau mempengaruhi kecerdasan? Ya, ini mungkin dia lari ke kontrarkopon. Dan apakah dengan diberikan purtir plasenta dapat memperbaiki akibat benturan tersebut? Terus berapa dosis yang diberikannya? Terima kasih sebelumnya. Pak Faizin, bisa dijawab umur berapa anaknya, Pak? Enggak ada jawabannya. Baik, Kayaknya 16 tahun dok. 16 tahun. Ya baik, terima kasih banyak. Saya mau sampaikan di sini bahwa kalau misalnya ada terjadi benturan di bagian belakang kepala, maka idealnya itu yang terganggu adalah keseimbangan gitu. Karena mengenai otak kecil, ya, atau penglihatan gitu loh. Karena di pusat penglihatan kita ada di bagian belakang otak kita. Kemudian yang kedua, bahwa kalau soal kepandaian itu umumnya ada di daerah frontal, di dahi, ya, di dahi. Jadi kadang-kadang orang yang bilang, oh itu dahinya besar, itu pintar, ya belum tentu gitu loh. Mungkin banyak airnya di dalam misalnya begitu ya. Jadi betul Pak Fauzin bahwa kalau terjadi benturan di belakang kepala, kalau ada gangguan tingkat kecerdasan, maka mungkin terjadi kontusio, ya, kontrakontusion seperti yang disampaikan Pak David, itu di bagian otak bagian depan. Kalau itu terjadi, maka bisa terjadi ada gangguan pada pola pikir, sikap emosional, ya, pola pikir, sikap emosional, sikap interpretasi, dan memori, misalnya seperti itu. Itu bisa, Pak. Nah, kalau sifat otak kita sebenarnya, kalau misalnya terjadi gangguan seperti ini, baik secara mikroskopis, maka otak kita itu tidak bisa dikasih macam-macam obat, Pak. Tidak ada obatnya otak itu. Kalau dia sakit, tidak ada obatnya. Yang paling penting adalah kita berikan dia lingkungan yang baik, ya, pasiennya tidak demam, kemudian makanan, suplai makanan yang cukup, dan oksigen yang cukup. Itu saja, tidak ada obat macam-macam Pak untuk otak kita itu. Nah, kadang-kadang kita memberikan suplemen pada pasien-pasien ini akan sangat membantu pada proses induksi makanan yang diberikan kepada otak kita yang sakit tadi itu. Nah, otak kita yang sakit tadi ini, ada dua saja kemungkinan, dia mati, sakit, mati, kemudian timbul catatan, atau dia sembuh normal kembali gitu. Oleh karena itu, suplai gizi, oksigen, dan lingkungan ini sangat penting dijaga pada pasien-pasien yang dengan trauma kepala. Saya kadang-kadang juga bingung menjawab. Ada beberapa pasien saya yang dulu waktu di sekolah katanya nakal, bodoh sekali gitu. Nah, setelah mengalami cedera otak yang cukup berat, kemudian dilakukan dekompresi, operasi, dan sekarang menjadi sangat pintar sekali gitu loh. Jadi kadang-kadang untuk mencari benang birunya ini di sini nih sulit sekali. Tetapi yang saya percaya bahwa dengan pemberian gizi yang cukup, ya, suplemen yang cukup pada setiap pasien dengan trauma kepala itu akan sangat-sangat membantu untuk menghilangkan sequelae atau kecacatan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kira-kira itu jawaban dari saya, Pak Aizin. Makasih. Mungkin bisa ditambahkan Dr. David kalau masih bisa. Ya, baik. Terima kasih Dr. John. Kemarin dengan Dr. Gofir yang dari Gajah Mada, saya dari Makassar. Itu di Gajah Mada sekarang
penanganan stem cell itu lagi membuat penelitian yang besar-besaran. Dan saya mendukung, saya bilang, sedangkan dengan suplemen yang dari plasenta yang dimana secara umum dia punya stem cell itu mesensimal, tetapi banyak bukti ternyata bagus pada stroke dan juga pada kanker otak, di mana kanker otak itu gejalanya yang paling ini adalah nyeri kanker itu sampai penanganan tim adalah penanganan paliatif. Itu saya mencoba aja, kita membuat satu penanganan memberikan itu, ternyata nyerinya bisa minimize sekali, mengurangi aktivitas daripada kanker itu sendiri. Jadi lumayan pasien bisa bertahan, dia punya life expectancy-nya itu bisa tertambah dengan portir itu. Ya. Itu saya kira dari saya, Dr. John, dan saya kira juga banyak masih ada penyakit-penyakit autoimun apa segalanya itu, pengalaman demi pengalaman itu banyak menolongnya, termasuk epilepsi. Obat penyakit-penyakit seperti epilepsi itu kan biasanya penanganannya itu bisa seumur hidup dengan obat anti epilepsi, bisa setelah 2 tahun, 3 tahun bisa saja dia sembuh, tapi itu masih tetap saya katakan itu tidak objektif, relatif. Tetapi pemberian suplemen ini sangat banyak membantu. Begitu juga yang katamenial ya, itu banyak membantu. Termasuk orang dysmenorrhea itu juga sudah banyak membantu. Dok, selamat siang dokter. Baik. Maaf dok, mau izin bertanya dok. Mau tanya, berdasarkan penjelasan tadi, sampai di mana sebenarnya batasan kita sebagai dokter untuk menentukan bahwa ini pasien bisa ditangani oleh neurologis atau pasien ini bisa ditangani oleh bedah saraf? Maksudnya sampai batasan mana kita nilai ini pasien, oh ini harusnya ke bedah saraf saja, oh ini harusnya bisa cukup ke dokter saraf saja dok. Terima kasih dok. Baik, sebelum Dr. John jawab, itu kan dari neurologis dulu. You have to make yourself is a decision, the best decision maker dulu. Jadi jangan asal langsung konsul semua. Nah, yang tidak enaknya kita selalu konsul ke teman sejawat bedah saraf, dia kembalikan konservatif saja. 10 kali kita konsul, 10 kali dia bilang ini tidak perlu operasi, ini konservatif saja. Itu kan menandakan bahwa kita bukan the best. Kita adalah decision maker yang penuh dengan keraguan. Ya, jadi saya kira kita harus memilah sendiri. Kan sudah jelas ada midline shift, kemudian dari GCS, ya itu tanda-tanda yang mana yang perlu dikonsul biar perdarahan otak kalau volumenya masih kecil dan lain-lain sebagainya itu konservatif. Tapi tidak apa-apa, barangkali dari pengalaman Dr. John juga ada pengalaman. Saya persilakan Dr. John memberikan jawabannya. Baik, terima kasih yang teman sejawat yang bertanya batas mana yang bisa ditangani neurologi, ya penyakit saraf, dan batas mana yang bisa ditangani sama bedah saraf. Pada umumnya prinsip kita, satu, yang pertama adalah ada progresif penurunan kesadaran. Itu tentunya berdasarkan hasil CT scan-nya. Kalau misalnya ada penurunan kesadaran yang progresif, ya konsulkan ke bedah saraf. Kemudian kita juga di bedah saraf indikasi untuk menangani komplikasi trauma kepala, misalnya ada perdarahan epidural, subdural atau ödem, itu baru kita komit untuk melakukan operasi kalau midline shift-nya lebih dari setengah senti.
Kalau misalnya midline shift-nya kurang dari 0,5 cm, ya udah lebih bagus dirawat sama teman sejawat penyakit saraf. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira itulah kerjasama yang baik. Bentuk kita dengan bedah saraf itu adalah mitra yang sangat erat hubungannya. Sebagaimana di penyakit dalam dengan spesialis bedah. Masa cuma sakit lambung langsung konsul ke bedah digestif misalnya. Ya, masa cuma ada batu ginjal yang masih kecil sudah konsul ke bedah urologi. Ya, dan lain-lain sebagainya. Masa baru ada chest pain saja sudah langsung konsul ke bedah toraks. Masa ada penyakit paru-paru, misalnya infeksi paru, langsung konsul ke bedah toraks juga. Jadi saya kira itu ada batasannya. Marilah kita sudah membentuk diri kita sebagai decision maker yang baik. Ya, bagaimana Dokter Arif? Oke ya, udah. Terima kasih dokter. Ya, bagus, terima kasih. Di chat ada pertanyaan dok, bisa Di chat. disampaikan. Aku nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat ya. Dari Pak Tri Gumilar dok, Oke, silakan Pak Ragil bacakan. saya coba bantu bacakan. Selamat siang Dr. John dan Dr. David. Izin bertanya Ya, dok. siang. Tri kerja di puskesmas kecamatan untuk cedera kepala sedang dan berat. Terapi tata laksana umum sebelum dirujuk bagaimana ya dok? Terutama untuk mengurangi keparahan atau kecacatan dan peningkatan TIK sebelum dirujuk. Bolehkah memasukkan asam tranexamat jika skor Gajah Mada atau SIRAT skornya mengarah SH dok? Begitu dok pertanyaannya dok. Oke, silakan Baik. Dr. John ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau daerah-daerah yang rural area, ya, ini memang kadang-kadang penting sekali untuk dijelaskan. Kalau di daerah puskesmas yang jauh dari pusat-pusat penanganan intensif saraf atau bedah saraf, maka pasien yang mengalami trauma kepala sedang atau berat tidak boleh langsung dikirim. Ada kadang-kadang dokter, waduh ini ada perdarahan di telinga banyak, dari hidung banyak, itu langsung rujuk sama itu enggak boleh. Yang benar adalah ditangani dulu, stabilkan dulu kondisinya. Stabilkan dulu kondisinya. Diimpus, kemudian berikan asam tranexamat kalau ada perdarahan, ya, ada perdarahan, kemudian berikan dia analgetik yang cukup kalau perlu di drip, ya. Kalau perlu di drip, biasanya kalau kita itu pakai tradosik, kemudian ondansetron dengan tramadol, kita gabung 3 ini, kita drip. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah lambungnya jangan timbul masalah. Nah, kalau pasien sudah stabil, baru kita kirim. Pasien sudah tidak gelisah lagi karena kesakitan, baru kita kirim. Kalau pasien masih gelisah, miring sana, miring sini, napasnya tidak teratur, tidak stabil, tekanan darahnya tidak teratur, naik dan turun, jangan sekali-sekali dikirim. Nanti bisa meninggal dalam perjalanan. Ya, sekalipun sudah dilengkapi dengan oksigen segala macam, jangan dulu kirim kalau tidak stabil. Ya, kadang-kadang kami sedih. Kenapa sedih? Karena pasien yang dikirim buru-buru dikirim dari puskesmas sampai di rumah sakit sudah vegetative state. Kan kasihan, berapa banyak kerugian dialami, bukan oleh pasiennya tapi keluarga pasien, penuh dengan perasaan batin yang berkecamuk macam-macam sana sini, terus sampai di UGD, rumah sakit rujukan sudah vegetative state. Mau diapakan? Tidak mungkin mau diapa-apakan lagi. Jadi stabilkan dulu, begitu terima pasien di puskesmas, stabilkan dulu, tensi nadi stabil, pernapasan stabil, pasiennya tidak gelisah, setelah itu baru dirujuk. Dan yang kedua, kalau GCS-nya kurang dari 5, tidak usah dirujuk. Rawat apa adanya di puskesmas. Dan kita sudah tahu dia akan meninggal.
Jadi jangan lagi dibebanin keluarganya lah. Nah, ini kita sudah tahu dia akan meninggal. Apalagi kalau sudah dicerebrated, ya udah janganlah dikasih. Wah, ini harus dibawa ke sana. Oh, nanti dioperasi bisa baik kembali. Jangan. Dan yang terakhir, bahwa jangan sekali-sekali memberikan janji kepada pasien keluarga pasien bahwa ini akan baik kalau dirujuk. Itu jangan sekali-sekali lakukan. Ya, masalah trauma kepala ini sangat susah, sangat sulit untuk ditebak. Ya, kira-kira begitu ya, Dokter Gumilar ya. Makasih. Iya, saya mungkin sedikit tambahkan. Dokter Gumilar tadi ada menyinggung Sirirat score ya. Jadi ini lebih mengarah ke hemorrhagic ya, satu stroke hemorrhagic karena pakai skor. Tapi saya lebih suka pakai skor buatan dalam negeri. Yang semalam itu Dokter Reza kemarin pertemukan kita di Instagram, itu partisipannya itu kurang lebih hampir 600. Jadi terima kasih Dokter Reza, luar biasa. Dia pertemukan saya dan Dokter Gofir dari UGM sebagai pembicara. Jadi ada 2 narasumber, yang mana Dokter Gofir memakai yang dalam negeri adalah logaritma dari Gajah Mada. Terus saya juga membicarakan di mana penelitian saya, tesis dengan disertasi saya tentang scoring yang saya buat. Ada 2 kurang lebih sama. 1 Hasanuddin skor di tesis tahun 1988. Kemudian disertasi pada tahun 2014 sekitar ya bulan Juni, akhir Juni. Itu skor Dev yang ada di Neurona, majalah Neurona. Kemudian Hasanuddin skor itu ada di Cermin Dunia Kedokteran 2015. Neurona 2014. Sangat mengerti. Oke, pemain bass yang luar biasa ini, Borneo Adi. Ada pertanyaan atau mau sharing apa pengalaman? Ya, silakan. Tapi Dok, Ya. izin bertanya Dok. Sebenarnya kalau untuk portier itu pada pasien cedera kepala itu ada kontraindikasinya nggak Dok? Misalnya ada cedera Bisa kepala. buka videonya, Dok. Orang gagah begini. Buka video dong. Oh, iya, Dok. Ya ganteng banget ini, asli. Ini basis unggulan saya ini. Ya, silakan. Gimana portier? Kenapa pada cedera kepala? Silakan. Nah, pada cedera kepala begitu Dok. Nah itu kan kadang itu saya tuh ada pengalaman Dok, misalnya ada cedera kepala, terus terjadi tension pneumocephalus gitu Dok. Jadi ada kayak yang gambaran menpuji gitu Dok, karena dia cedera kepala. Jadi keluar LCS-nya terus Dok. Itu dari hidungnya itu keluar LCS, cair LCS terus karena ada perobekan pada duranya itu Dok. Nah itu tuh kan pernah nggak ada kasus begitu terus dikasih portier Dok. Dan portier itu ada nggak kontraindikasinya pada pasien cedera kepala, misalnya ada riwayat COVID atau pas pada saat itu terjadi COVID juga, apakah ada efek sampingnya pada pasien itu Dok kalau misalnya diberikan portier Dok? Terima kasih Dok. Jadi liquor cerebrospinalis ya yang keluar ya, cairan otak. Ya, saya kasih kesempatan mungkin Dokter Yusuf dulu ya atau Dokter John. Saya sedikit aja. Oke, silakan Dokter John. Ya, kalau ada leakage liquor baik dari hidung maupun telinga itu pasti karena ada robekan selaput otak. Dan yakin bahwa selaput otak itu dari 1000 kasus hanya 2 yang permanen yang perlu operasi. Jadi yang lain-lain itu konservatif saja, dia akan sembuh sendiri. Itu saya kira itu dari saya. Mungkin tentang portier Pak. Kemudian yang tentang apa tadi yang COVID, mungkin lebih baik Pak Yusuf yang jelaskan. Wah, pengalamannya Dokter Yusuf itu kalau COVID itu, waduh, kira-kira dulu 1 keranjang, sekarang sudah segunung itu. Ya, jadi saya kira itu yang Dokter John mengenai liquor cerebrospinalis yang ada robekan, bisa saja itu dia akan menutup sendiri ya, tinggal mungkin ditampon, ada bisa konsul ke THT juga ya, ditampon dulu nanti dia berhenti sendiri. Kemudian untuk portier menanganin itu, wah bagus juga. Tidak ada kontraindikasi kok, bahkan baik sekali. Silakan Dokter Pak Yusuf ini
pengalaman Purtir untuk COVID ini yang saya luar biasa sudah sering mendengar beliau punya pengalaman. Terima kasih Dr. Yusuf. Jadi sebenarnya tadi sambil closing ya. Jadi Ya, betul. sudah disampaikan oleh Dr. John tentang cedera otak yang dengan sangat baik dan mudah dicerna. Moderatornya seorang dokter, Dr. David. Saya sangat appreciate ya, menyampaikannya sangat sederhana namun sangat mudah dimengerti ya, dan patofisiologinya sangat baik. Jadi awam pun bisa mengerti yang diterangkan oleh Dr. David. Good. Jadi begini, kalau menghadapi cedera apapun kita kembali kepada basic ya. Kita terutama sudah belajar tentang ATLS. Prinsipnya tadi kata Dr. John, kita jangan panik melihat darah segala macam ataupun penurunan kesadaran. Yang penting yang terlihat selalu ABC-nya dulu ya. Airway, breathing, circulation. Ada gangguan nggak pada tiga itu? Airway, gangguan nafas, ya misalnya dia ada lidah ke belakang harus perbaiki. Kalau breathing, lihat ada pneumotoraks, hematotoraks segala macam itu harus diatasi dulu. Sirkulasi baru nanti dengan respirasi cairan dan lain-lain. Setelah itu barulah nanti kita add to evaluation. Nah, di dalam cedera otak ini kita nilai dari kepala itu, salah satunya dari GCS, kesadaran. Tadi kata Dr. John sudah diterangkan yang terjadi pada cedera otak dari epidural hematom, subdural hematom, ya, kemudian udah dan lain-lain dengan penanganan termasuk deselerasi dan lain-lain. Nah, penanganannya tentunya tadi sudah ada ditangani oleh Dr. Saraf dan Dr. Bedah Saraf dengan batas margin tadi dikatakan midline safe tidak boleh lebih dari 0,5 cm dan GCS juga yang kalau kurang dari 5 nggak ada gunanya. Jadi itu yang sudah diterangkan dengan baik. Kemudian kalau memang ada indikasi operasi dilakukan, kalau tidak konservatif. Nah, jadi itu yang prinsip-prinsip pokok ya. Kemudian, nah bagaimana tentang lead-nya? Apakah cedera otak kadang-kadang suka ada squel, dan bagaimana pada saat operasi bisa membantu untuk stamina ya. Prinsipnya semua berbasis kepada medis ya. Kita medis tetap pengalaman pengobatan ada berdasarkan medis evidence base. Namun dalam hadis dikatakan setiap penyakit itu diturunkan oleh Tuhan obatnya 70. Jadi medis salah satu upaya. Dan masih ada upaya yang lain. Salah satunya bagaimana menjaga stamina tubuhnya supaya tetap stabil, sehat, dan sel fungsi sel tetap baik. Nah, di sini peran suplemen. Nah, suplemen itu tadi yang dikatakan oleh Dr. David, banyak sekali suplemen yang beredar, tapi yang paling lengkap dan paling bagus memang yang kata Dr. David Rolls-Royce itu adalah suplemen yang disebut Purtir Placenta. Karena di situ ada 5 kandungan utama, ada 12 ingredient atau bahan baku ya. Ada dendrodium, kemudian ada pertama adalah ada dari placenta rusanya sendiri ya, kemudian dendrodium, ada liver dari ikan hiu, kemudian ada dari rumput laut karang marin kolagen, kemudian ada 5 tanaman buah ya, mulai dari apel, tomat, strawberry, kemudian lidah buaya dan lain-lain, dan ada juga dari fucoidan. Jadi ada 12 ingredient, tapi kalau disingkat tuh ada 5 khasiat ya. Yang pertama adalah si Purtir Placentanya. Nah, ini yang gunanya untuk dalam tanda kutip merangsang atau trigger untuk sebagai stem cell ya, sehingga dapat merangsang reparasi sel, regenerasi sel, dan lain-lain yang pada cedera kepala mungkin terjadi kerusakan sel. Nah, dengan adanya stem cell ini dia bisa direparasi, diregenerasi, dan bisa di-recovery ya. Jadi sehingga itu Pak John contohnya ya, umur 62 sekarang Pak John ya? 65. 65, menjelang 65. 65, Dr. David 26 bawahnya. Bukan, ya. 26 dibaca dari kanan ke kiri. Iya, 26 di bawah, 62 di atas. Nah, artinya kita lihat ya, dengan usia mereka itu sebelumnya, teman-teman kita yang tidak minum Purtir itu biasanya sudah mulai kerut, ya udah mulai lesu, tapi mereka tampak segar-segar dulu ya. Seperti saya dulu waktu saya belum minum, saya seperti orang tua yang udah keriput, tapi setelah itu saya sekarang lebih muda dari Dr. John lagi ya. Nah, itu fungsi dari si Purtir Placenta ya.
Kemudian yang kedua dendrodium. Nah, dendrodium ini bagus ya. Dia fungsinya untuk vasodilator pembuluh darah dan antikoagulan. Pada COVID ini sangat berperan. Ya. Kemarin waktu banyak sekali COVID, itu saya sebutkan banyak sekali, mulai dari profesor sampai sekarang pun profesor masih ya banyak, belum yang lain. Dibandingkan yang diberi sama yang tidak. Yang diberikan yang bahkan yang sudah sampai di ICU, dia awalnya tadinya hipoksia, kemudian positif, tanpa gejala, dengan gejala masuk rumah isolasi sampai ICU sampai cucu itu residen anestesi 2 minggu ya di intubasi, sudah ada tracheostomi, udah nggak ada harapan. Lalu saya berikan 1 botol, suruh minumkan 3 kali 3 sehari, nggak bisa makan tapi diminumkan melalui NGT ya, dibuka kapsulnya, dimasukkan ke dalam gelas berisi susu. Pada saat diminumkan susu intake feeding, didorong terus saja selama seminggu, bangun sampai sekarang sehat ya. Itu yang paling spektakuler ya. Kemudian yang lain-lain banyak lah ya. Kenapa? Setelah saya pelajari bahwa di dalam put itu ada 2 yang membantu di dalam membantu ya penyembuhan di dalam COVID. Pertama adalah sebagai antikoagulannya, yang kedua adalah sebagai antiinflamasi. Karena putir COVID itu meninggal karena 2, fibrosis, inflamasi yang kuat di dalam paru sehingga terjadi fibrosis, atau terjadi koagulasi di dalam pembuluh darah, terjadi oklusi sehingga hipoksia juga. Nah, di dalam put itu dia main di 2 sisi itu. Sebagai antikoagulan dia jalan, tapi juga sebagai antiinflamasi yang kuat juga hebat. Jadi dua-duanya kena, ya yang dipakai itu bagus. Ini salah satu contoh juga teman sejawat Dr. David, dokter spesialis saraf ya, yang broker. Dia punya pengalaman orang yang stroke yang sudah lama dan tergantung pada antikoagulan, ya aspirin dan lain-lain. Suatu saat terjadi perdarahan karena antikoagulan yang selama ini pakai golongan itu efek samping pada lambung, ya akibatnya terjadi perdarahan. Akhirnya dia nggak bisa teruskan. Akhirnya kalau ditawarkan lah, tidak diteruskan, ya risikonya akan perdarahan. Kalau diteruskan, kalau mau pakai purtir, karena ada sifat anti koagulan. Akhirnya diminumkan, akhirnya malah bagus, anti koagulannya jalan, tapi tidak ada efek samping. Itulah hebatnya si ini, ya dia mempunyai efek, tapi efek sampingnya nggak ada. Yang nggak ada, kata Pak John, yang ada bukan efek samping, tapi adanya efek depan, ya. Begitu. Itu yang kedua, efek yang kedua. Efek yang ketiga adalah liver dari ekstrak liver ikan hiu itu meningkatkan absorpsi oksigen di dalam sel darah di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita sudah olahraga segala macam sering ngantuk ya, tapi kalau kita minum ini ya oksigennya itu lebih ditangkap di dalam tubuh sehingga kita lebih segar. Kemudian yang keempatnya ya itu tadi antioksidan yang sangat hebat ya, dari ada apel, ada tomat, ada apel, tomat, kemudian lidah buaya, ada penrus, ada 5 jenis ya, yang semuanya saling memperkuat untuk sebagai anti inflamasi dan antioksidan yang kuat. Dan yang terakhir yang kelima adalah fucoidan. Ya, fucoidan ini adalah suatu rumput laut ya, yang ada di Jepang dan itu dikembangkan di Taiwan. Dulu saya pernah ke sana, diutus oleh rumah sakit saya, datang ke sana ke Taiwan. Taiwan itu mengembangkan fucoidan dari rumput laut itu. Satu pulau itu mereka ngembangin semua fucoidan untuk seluruh penyakit. Ya, jadi bagaimana fucoidan berfungsi untuk stroke, berfungsi untuk hipertensi, segala macam dikembangkan semua ada. Sehingga si fucoidan itu oleh perusahaan saya rumah sakit yang saya bekerja dulu, karena dia punya pabrik, sekarang dibuat menjadi obat merek ya, dengan merek itu Santoidan, dan itu dipakai luas sekarang ya. Dan itu fucoidan itu adalah salah satu elemen atau satu ingredient yang ada di dalam purtir. Bayangkan untuk fucoidan itu aja dijual satu aja udah sekian mahalnya ya. Hanya satu item. Kita ada 12 item di dalam satu kapsul. Jadi kalau teman-teman sejawat mungkin yang sebagai dokter selalu bertanya bagaimana evidence base-nya? Evidence base semua ada. Silakan aja di setting, tapi per item ya. Per item misalnya fucoidan untuk apa? Semuanya ada. Tapi kalau yang jadi satu kan 12 itu itemnya, jurnalnya memang nggak ada, karena itu kaitan sama bisnis ya. Begitu. Nah, jadi si purtir ini berperan di dalam pada saat cedera otak, dalam tanda kutip untuk membantu homeostasisnya lah, dalam tanda kutip menjaga sel-sel tubuh supaya dia tetap jangan sampai rusak. Ataupun nanti pada lead-nya di mana ada squel, dia ada gangguan, tadi seperti kata Dr. David ada
bisa diffuse axonal injury di mana ada sel-sel yang rusak atau bekas kontusinya. Nanti dengan ini dia akan lebih cepat direparasi gitu. Nah harapannya silakan aja. Prinsipnya si suplemen ini dia tidak ada kontraindikasi ataupun efek samping yang membahayakan, justru dia meningkatkan stamina tubuh, ya, imunitas, dan juga mengisi semua kebutuhan sel tubuh yang ada di dalam sel kita gitu, sehingga saling memperkuat lah. Medis tetap jalan, ini diminumkan. Jangankan yang sakit, saya aja yang sehat tiap malam selalu minum, ya, 2 kali 1 saya malam 1 pagi 1. Ya, alhamdulillah selama 4 tahun ini saya juga nggak pernah sakit. Dulu saya sering sakit ya, minimal flu, sariawan, ya, batuk segala macam. Sekarang udah nggak pernah. Dulu ada OA, gejala HNP, sekarang hilang. Jadi memang kita tidak bisa memberikan sel-sel tubuh dengan apa yang kita makan, karena mulut kita terbatas, lambung kita terbatas. Cobalah, saya kasih ini presidennya Dr. David, saya kasih uang 500 juta cash kalau bisa memenuhi tantangan saya. Ya, contoh begini, kita tahu apel Malang kan? Apel Malang tuh lumayan lah, hijau gitu. Coba minum 100 apel Malang dan makan 100 apel Malang dalam waktu 5 menit, bisa nggak? Kalau bisa saya kasih uang deh. Nggak mungkin kan? Iya, betul. Nah tapi di dalam kapsul Purtir itu ada 100 apel yang ekuivalen kandungannya dengan 100 apel, tapi diambil ekstraknya saja dengan teknologi partikel nano, sementara yang ampas-ampasnya semua dibuang, airnya, ampasnya, jadi kandungannya yang diambil. Jadi kita nggak usah capek-capek mengunyah apel 100, cukup dengan mengkonsumsi 1 butir sudah minum 100 apel. Jadi itu baru dari apelnya, belum yang lain-lain ya. Nah mudah-mudahan dengan kalau ada cedera otak, sepanjang dia belum sadar ya boleh diberikan melalui tadi yang saya bilang dengan campuran susu. Kalau sudah sadar ya dia suruh minum, dan nanti untuk sesudah post traumanya diberikan saja, toh tidak ada efek samping, tapi paling tidak membantu recovery selnya dan juga reparasi sel-sel injury tadi. Mungkin itu yang bisa saya berikan Dr. David dan Dr. John. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Yusuf yang sudah panjang lebar menjelaskannya. Sangat luar biasa. Jadi ya saya kira keunggulan daripada Purtir itu banyak. Kita berbagi pengalaman di sini, berbagi empiris. Kalau kita berbicara dengan evidence base, itu banyak sekali kita bisa masuk ke Google mencari, itu gampang sekali ya. Tetapi kalau empiris itu kadang tidak bisa Anda temukan. Mau cari di Google, putar sana putar sini, kalian tidak mendapatkan. Maka empiris ada tempatnya, dia lebih mahal. Nah, termasuk tadi Dr. Arif waktu buka video itu jerawat yang ada ya. Jujur saya katakan, ada pasien saya sudah mulus seperti fotomu ini. Ya mungkin ada teman sejawat kita, Syaki ya. Syaki dulu banyak juga, tapi udah mulus-mulus. Tetapi sayangnya dia tidak melanjutkan, sangat minimalis. Minimal dia mungkin 1-2 botol aja, sudah dia berhenti. Andaikan dia mau jalan terus itu, waduh makin hari makin mulus. Ya Dr. Arif. Jadi itu pengalaman saya. Yang saya selalu katakan itu adalah empiris. Kalau dari saya empiris, it's not testimony. Kalau testimony itu paling 1 pasien atau 2 pasien, 2 kasus saja dia sudah gembar-gembor. Ya, testimoni itu tidak boleh kita gembar-gembor karena bisa saja secara kebetulan saja. Tetapi kalau empiris itu beberapa kasus yang sama, ya selalu pada kasus itu kita kasih dan memang ada perubahan dahsyat. Itulah kekuatan daripada empiris yang belum menjadi teori, yang belum menjadi satu penelitian yang sudah dinyatakan sebagai evidence base. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. John Hatch, spesialis bedah saraf, yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada Dr. David Gunawan Umbas, spesialis syaraf,
yang sudah membantu memandu acara pada siang hari dengan lancar. Saya juga ucapkan terima kasih pada Dr. Yusuf Heriadi, spesialis bedah onkologi, yang sudah memberikan closing statement di akhir acara pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.